Selamat pagi para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini adalah cukup menarik sekali bahwa pentolan PSI nyatakan dukungan Anies Baswedan. Semakin PSI menunjukkan bahwa ketidakbenaran dalam anggota partai sudah banyak. Tidak hanya itu yang keluar yang mendukung Anies, begitu banyak anggota partai PSI juga menyatakan ingin mendukung Anies Baswedan. Salah satunya ini beritanya. Pentolan PSI nyatakan dukungan Anies Baswedan. Pengamat sebut pendukung Anies Baswedan mulai berani menunjukkan diri, siap-siap aja. Artinya bahwa Anies Baswedan yang sudah elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, dan semakin orang-orang tergiur bagaimana caranya untuk mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena kepentingan-kepentingan partai dengan anggotanya itu berbeda. Saya yakin tidak hanya partai PSI yang mendukung Anies Baswedan, masih banyak anggota-anggota partai yang lain yang mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena satu, bahwa Anies Baswedan akan menjadi presiden di 2024. Mari kita baca bagaimana komentar orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, baik yang pro atau kontra. Satu persatu pentolan PSI mundur, yang sekarang malah kabarnya dukung Anies Baswedan. Gimana menurut kalian? Ya, menurut saya pribadi bagus untuk mendukung Anies Baswedan gitu. Itulah langkah yang baik bagi seorang anggota partai begitu. Mari kita baca. Siap laksanakan, kita support kinerja gubernur terbaik Anies Baswedan. Dari fakta Anies Baswedan. Terima kasih, kita dukung karya anak bangsa ya. Sama-sama Min, harus dukung dan wajib kawan. Kawal 2024, Pak Gubernur melayani seluruh Indonesia. Boleh asal jangan masuk ring 1, ring 17 barangkali. Jadi tidak apa-apa, walaupun kita ada dukungan dari beberapa orang, baik yang cebong untuk masuk ke kadrun misalnya. Jadi nggak apa-apa masuk di situ. Artinya adalah bahwa trust atau kepercayaan Anies Baswedan untuk membangun DKI Jakarta itu sudah nampak dan sudah nyata di depan mata kita itu sendiri. Mungkin orang-orang yang tidak suka sama Anies, mungkin dia tidak melihat karya-karya Anies yang ada di Jakarta. Coba bandingkan dengan Ganjar, apa prestasinya misalnya. Jadi artinya sudah 2 periode melawan 1 periode, ya jauh. Jadi 11 jadi 1 sampai 11 angka kalau kita dihitung-hitungan seperti itu. Artinya bahwa Anies Baswedan itu lebih dominan, lebih dipercaya untuk membangun bangsa dengan karya-karya yang sudah ada begitu. Mari kita baca komentar para netizen lagi. Harus tetap waspada karena ini dunia politik. Hanya trik banyak ke kamuflase. Semoga aja beliaunya bisa membuktikan dedikasinya tidak seperti gaya oportunis Ahok. Awas hati-hati, entar pura-pura mendukung. Saya yakin enggak. Kalau orang-orang yang sudah mendukung main 2 kaki, itu tidak baik. Ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Kalau seumpama main 2 kaki, kalau tidak menguntungkan, itu akan menjadi satu tindakan yang menjadi dampak negatif kepada dirinya masing-masing. Nah, disinilah 2 kaki itu tidak inginkan dalam dunia politik. Maka kalau dia nyatakan dukungan, ya dukungan aja. Kalau memang tidak menyatakan dukungan, ya tidak menyatakan dukungan aja. Karena main 2 kaki itu tidak baik. Seperti misalnya banyak sih sebenarnya anggota-anggota partai yang main 2 kaki itu. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Kan jelas sudah bahwa kendaraan masih berfungsi dan baik berniat baiklah yang paling tidak hanya mendukung Pak Anies. Namun berterima kasih dengan baik pula bagi yang sudah betul-betul pulih kesadarannya. Ingin merapat yang punya tendensius. Tidak ada keraguan lagi buat dukung Anies Baswedan. Bijaksanalah karena dengan cara inilah yang dapat menyelamatkan diri. Itu menandakan bahwa Pak Anies Baswedan memang yang terbaik saat ini untuk Presiden 2024. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada Pak Anies Baswedan. Mantap, super sekali. Semoga bertambah terus dukungan untuk Pak Anies menjadi orang nomor 1 di NKRI.
Pak Anies belum berpartai, baguslah si Suni keluar dari partai PSI, berarti dia tidak berpartai, orang bebas dukung siapa saja. Iya memang. Jadi langkah itu adalah langkah yang baik. Tidak hanya Suni, Samara juga keluar dari partai PSI karena mungkin dia sudah tahu bagaimana kondisi partai PSI saat ini, saat di 2024 tidak bisa diandalkan begitu. Walaupun elektabilitasnya tinggi kemarin melebihi dari Partai Nasdem, itu tidak bisa bersaing begitu. Artinya adalah bahwa perkembangan zaman sekarang itu berbeda. Artinya walaupun PSI sudah menyatakan bahwa partai uncus anak muda, partai yang memberikan dampak positif ke anak muda, padahal nyatanya tidak. Bahkan Grace Natali juga mengatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan secara terang-terangan. Secara politik, kalau dia ingin berkembang, tidak harus mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana dampak sosial yang dimainkan politik itu ke partai yang lain. Bukan menyatakan saya tidak dukung, ini tidak. Bahkan partai-partai besar pun seperti Gerindra, PKB, PDI, Nasdem, Demokrat, PAN, P3, Golkar dan sebagainya, PKS, tidak ada yang menyatakan saya dukung ini, saya dukung itu. Karena apa? Karena dia melakukan satu peta politik bagaimana caranya agar di kursi DPR itu dari anggota legislatif itu benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Kalau seperti ini adalah politiknya PSI, saya yakin bahwa PSI tidak akan bertahan lama sampai di 2030 nantinya. Nah, disinilah yang kemudian sayang sekali untuk bermain dalam satu kayak gitu. Memang seakan-akan dia untuk menyatakan saya tidak mendukung Anies Baswedan. Iya. Tetapi dampak dari negatif itulah yang kemudian trust di masyarakat itu tidak bisa untuk dibeli, kemudian tawar-menawar hal seperti itu. Karena apa? Karena masih sekarang ini Partai Solidaritas belum memberikan trust, memberikan kepercayaan ke masyarakat. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Ya baguslah, berarti dia nyadar karena orang yang selama ini pengen jatuh kan partainya malah surveinya paling unggul sebagai presiden. Dan tidak hanya survei, lihat aja nanti rakyat Indonesia pasti tahu mana yang cuma bisa menggonggong doang atau diem, tapi terbukti kinerjanya tidak perlu keluar-keluar ke media karena yang penting Pak Anies itu niatnya cuma satu, mensejahterakan DKI Jakarta. Iya, salah satu gubernur yang saya amati sampai sekarang yaitu adalah Anies Baswedan tidak pernah bermain medsos. Biarlah media atau jurnalis yang melakukan itu. Berbeda dengan yang lain, misalnya Pak Ganjar dikit-dikit diekspos ke akun pribadinya, ke akun YouTube-nya, dikit-dikit diekspos. Bahkan kader PDI pun menyatakan bahwa kinerja Pak Ganjar itu hanya sebuah pencitraan yang bermain di media sosial. Itu partai PDI sendiri dan bahkan itu adalah anggota PDIP itu sendiri. Artinya adalah sekarang itu adalah rakyat Indonesia sudah tahu mana yang pencitraan, mana yang masuk got, mana yang diliput, dan mana yang benar begitu. Artinya adalah bahwa persoalan-persoalan ini yang kemudian menjadi dampak negatif kepada masyarakat. Yang saya katakan itu trust-nya begitu. Artinya saya yakin bahwa popularitas Anies dan bahkan elektabilitasnya saya sangat ajukan jempol dan bahkan tinggi nanti di 2024. Saya yakin itu. Karena apa? Karena Anies walaupun dicaci maki, dikritik habis-habisan bagi orang yang tidak suka sama Anies, tetapi Anies membalas dengan senyuman, membalas dengan karya-karya, membalas satu nyata bahwa dampak di DKI Jakarta itu benar-benar terasa bagi rakyatnya. Mari kita baca bagaimana beritanya. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio mengatakan terbukanya informasi bahwa pendiri PSI Suni Tanuwijaya berada dalam barisan pendukung Anies Baswedan akan membuat tren baru dalam politik jelang Pilpres 2024. Tren itu adalah makin terbukanya pendukung Anies Baswedan dalam menyuarakan pilihannya.
Fenomena Sunni menurutnya akan mendorong pendukung Anies Baswedan akan bicara selama ini mereka diam dan tak banyak bicara, pada akhirnya keluar untuk bergabung bersama gelombang perubahan yang hangat dibicarakan di masyarakat. Tentu saja fenomena Sunni, kata Henry, akan berimbas positif pada beberapa parpol yang mendukung Anies, baik nyatakan memberikan dukungan seperti Nasdem atau parpol yang konstituennya sudah mendukung tetapi menunggu waktu tepat untuk mendeklarasikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan seperti Demokrat, P3 atau PKS. Apakah fenomena Sunni ini mengagetkan banyak orang? Menurut Hendrik tidak, sebab inilah yang indah demokrasi di Indonesia. Ia berharap setelah fenomena Sunni ini meluncur ke permukaan pendukung capres lain, seperti pendukung Puan Maharani, Rizal Ramli, Ridwan Kamil, dan lain-lainnya. Nah, artinya kesimpulannya adalah bahwa inilah adalah demokrasi. Orang yang mendukung Anies, orang yang tidak mendukung Anies itu bagian dari demokrasi kita. Jangan sampai orang yang mengatakan yang sakit hati di 2017, lalu kemudian sekarang itu membalas antara cebong dan kadrun begitu. Artinya bahwa kesimpulannya bagi kami adalah bahwa elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa. Dan ini sudah nyata dan nampak pembangunan di DKI Jakarta sebagai bukti bahwa janji-janji Anies adalah ditunaikan kepada rakyat DKI Jakarta. Apalagi membangun bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Jangan lupa subscribe dan like and share. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.